para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam presisi. Malam hari ini kami akan menyampaikan update hasil pemeriksaan 3 orang tersangka dengan inisial RH, RS, dan Ibu TT. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1 jam setengah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30. Ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Pak, tadi kan ini kan pemeriksaan perdana terkait dengan itu kan sudah tersangka ya Pak. Nah, terkait dengan ya. Maaf saya ulangi ya Pak ya, saya Feris Karnanda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Ade Darmawan ya Pak yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Oke. Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan
ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya, jelasnya Mbak. Ada lagi, kiri. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Kanan. Cukup ya? Cukup ya, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan, ini sebagai bentuk wujud bahwa Polda Metro Jaya tetap melakukan peningkatan di dalam pelayanan publik dan personil penyidik juga tetap harus dalam situasi humanis melaksanakan tugas pokoknya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Polda Metro Jaya terkait dengan perkembangan kasus Roy Suryo CS, di mana Roy Suryo CS, yaitu Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Tifauzia Tiasuma yang hari ini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tidak ditahan dan diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam 20 menit. Tadi apabila kita simak pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, pemirsa, ada ratusan pertanyaan yang disampaikan kepada ketiga tersangka. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak berjumlah 46 orang. Tetapi 10 orang berhalangan, ini dilaksanakan di UPTD P3A Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Timur. Untuk orang tua ABH sudah dimintai keterangan beberapa waktu lalu dan ini masih dalam proses. Kami mengupdate data korban sampai dengan hari ini, sisa 20 orang yang masih rawat inap. Satu korban inisial L dirujuk di RSCM untuk perawatan pelaksanaan operasi lebih intensif. Ini kami sampaikan kepada rekan-rekan, ini masih berjalan. Terkait tentang hasil digital forensik juga kita masih menunggu. Nah, kami berharap rekan-rekan sekalian memberi waktu dan ruang bagi para penyidik untuk bisa secara komprehensif hasil dari penyidikan yang sedang ditangani. Cukup ya, itu. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi mengenai perkembangan kasus Roy Suryo, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di Gedung Polda Metro Jaya. Selamat sore Jessica, bagaimana perkembangan terbaru Roy Suryo CS hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini atau perkembangan situasi di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan perdana dari Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon Syanipar.
terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini memang baru saja selesai menjalankan proses konferensi pers yang tadi dibawakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya dan menyatakan hasil dari pemeriksaan pada hari ini Roy Suryo, Dr. Tiva dan juga Risma Sianipar pada hari ini tidak ditahan, sehingga ketiga para tersangka ini diperbolehkan untuk kembali ke rumah untuk istirahat karena memang informasinya juga tadi disampaikan bahwa Roy Suryo CS ini mengajukan untuk pemeriksaan saksi 2 saksi, lalu juga ada 3 ahli yang diajukan untuk meringankan atau mempertimbangkan kembali dari penetapan kasus penetapan tersangka pada yang ditetapkan kepada Roy Suryo, lalu juga Risma Sianipar dan juga Dr. Tiva. Dan ada pun juga informasinya bahwa tadi disampaikan bahwa ketiga tersangka ini telah diberikan ratusan pertanyaan dan untuk memperkuat keterangan-keterangan untuk terkait kasus polemik dari kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang ke-7, sehingga memang saat ini pun kita menunggu apakah nantinya dari kuasa hukum Roy Suryo, Risma Sianipar dan juga Dr. Tiva akan memberikan statement kembali terkait hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Lalu juga di antara dan juga pemirsa, bila mana kita kilas balik bahwa memang informasinya Roy Suryo dan teman-temannya ini telah menjalankan proses pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam 20 menit yang dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan tadi pun kuasa hukum Roy Suryo menyampaikan juga bahwa dirinya sempat membandingkan antara kasus dari Firly Bahuri dan juga Sylvester Matutina yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi hingga saat ini masih belum ditahan oleh pihak kepolisian, dan hal ini memang menjadi rasa optimis dari kuasa hukum Roy Suryo bahwa Roy Suryo, Dr. Tiva dan juga Risma Sianipar pada hari tidak ditahan, dan memang hasilnya dari konferensi pers yang tadi telah dilaksanakan tidak ditahan. Lalu juga Diandra dan juga pemirsa bahwa memang dari kuasa hukum pun menilai dari penetapan tersangka Roy Suryo CS ini sebagai bentuk kriminalisasi atau secara sepihak, karena memang menganggap penyidik Polda Metro Jaya hanya fokus dengan bukti-bukti yang diberikan oleh pihak terlapor atau Joko Widodo tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh kuasa hukum Roy Suryo. Dan ada pun juga kami dapat menyampaikan bahwa tadi pun Risma Sianipar menyampaikan akan berani atau menegaskan berani untuk mengungkap atau membuktikan hasil digital forensik bahwa tidak ada manipulasi